Selamat datang di Pro 4 FM, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Kalau di acara ini namanya Ngaca bareng Yosi dan juga Amo. Betul. Jadi yang mesti kita lakukan ketika kondisi udah begini ya, udah pulang balik lagi kerja menghadapi dunia nyata. Iya. Ternyata dengar pedangdut, sahabat-sahabatku semuanya Sahabat-sahabat, di seluruh dunia. Baiklah, Marli, hari ini kita akan ngebahas apa di rumah Rere? Nah, itu dia tadi bagaimana teteh ajak traktir, janji ke teteh belum bisa diwujudkan. Iya. Terus sekarang jelek tapi miskin. Iya. Jelek tapi miskin. Wah, ngacau lu. Dari Transjakarta ini dalam mendukung Asian Games itu hanya diberikan pada libur nasional ya, dan juga pada setiap akhir pekan. Kita kedatangan Elemen Reunion, tetapi kali ini mereka kembali lagi dengan single terbarunya. Karena saya berkesempatan untuk bertemu dengan Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar. Tentunya bersama JJ. Dan saya Dede Firdaus dan ada Indonesia support for the Palestinian people struggle for gaining their independence. Lagu Suling Bambu udah gak ngetop lagi karena udah diganti sama Flute. Oh, Suling Bambu udah gak ada sekarang. Oh, Flute. Bismillah itu permulaan kata. Dengan nama Allah Maha Penyayang, kita bertemu di obrolan budaya. Sampaikan tuah dari Tanjung Pinang. Sebelum hujan sedia payung, duduk berteduh dari tempias. Inilah dia kesenian makyung, teater Melayu di hati membekas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan juga pemirsa RRI Net di mana saja berada. Kita malam hari ini di obrolan budaya mengangkat tema tentang kesenian Makyong. Pada kesempatan malam hari ini yang berbahagia, kita bersama Bapak Syafarudin, seorang budayawan di Kepulauan Riau dari Dinas Pariwisata Kota Tanjung Pinang. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Apa kabar Pak malam nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak ada kurang satu apapun nak InsyaAllah. Dan yang kedua, pada malam hari ini kita bersama Ibu Elvi Letriana, ini pembina dari Yayasan Konservatori Seni. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Apa kabar malam ni? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kita malam hari ini akan bahas tentang kesenian Makyong. Tentunya sejarah-sejarahnya juga akan kita bahas nanti ya. Kalau untuk pada malam hari ini, barangkali dari Pak Syafarudin nak menyapa dulu pendengar dan juga penonton kita, pemirsa RRI pada malam hari ini, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh pendengar di seluruh tanah air. Kemudian juga kepada pemirsa RRI Play ya. RRI Net. RRI Net. Nah, ini memang suatu yang sangat baru rasanya, jadi memang agak kata orang Melayu agak terkejut. Siko sikit gitu ya. Jadi memang agak tak sedap. Tapi kita buat sedap malam ni. InsyaAllah. Itu dia. Kalau untuk Bu Evi ini, Bu Evi atau kami panggil Kak Evi je ni macam mana ni? Saya rasa sedap panggil Bu Evi. Panggil Bu Evi je. Saya dah berumur. Oh, itu. Jadi lebih sedap panggil Bu Evi je. Kalau panggil kakak macam nak ada koyak-koyak. Dia terkoyak-koyak. Janganlah sampai terkoyak-koyak pula enak. Nanti ini pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kita akan tampilkan kesenian teater Makyong ini pada berikutnya. Kita akan bahas dulu tentang sejarah dari kesenian teater Makyong. Ini Pak Syafarudin, macam mana ini sejarah yang ada di Kepulauan Riau tentang kesenian teater Makyong ini sejak mula adanya? Terima kasih. Sebetulnya dalam beberapa bentuk seni tradisi kita memang tidak dapat nak menyebutkan dia punya sejarah. Tapi kalau asal usul mungkin. Asal usul. Macam mana dia tu sampai ke satu tempat itu. Sebab iya. kalau sejarah itu dia bergantung pada tarikh. Pada tarikhnya. Pada tarikh, kemudian pada kejadian-kejadian tertentu. Dan ini yang selalu kita wanti-wanti bahawa kita tidak dapat nak nyebut dia sejarah. Cuma asal usul dia macam mana? Asal usul kita bisa cari kan nak. Asal usul dia. Jadi kesenian Makyong ini sama juga dengan kesenian-kesenian yang lain yang tradisi. Kita tak tahu siapa yang menciptakan dia. Jadi pada umumnya kesenian tradisional itu dia dibuat oleh masyarakat, dipersembahkan untuk masyarakat, kemudian masyarakat menganggap itu milik mereka. Jadi kita pun tak tahu sejarah dia, tak tahu jelas betul asal usul dia itu, kerana masyarakat menganggap begitu sudah sampai ke tempat mereka, ini adalah milik mereka. Itu dia. Yang penting kita akan tahu cari asal usulnya di mana Makyong ni. Kita perlu melihat ke belakang itu kan. Jadi sampai hari ini kita terbuka. Ternyata Makyong ni bukan punya kita sendiri. Itu dia. Jadi ternyata Makyong ini punya 3 negara. 3 negara yang ada. Jadi dari 3 negara ni yang mengatakan bahawa Makyong tu milik bersama. Tu dia molek tu. Ya? Jadi itu dia. Jadi milik bersama tu antara kerajaan Thailand, kemudian kerajaan Malaysia, kemudian negara Republik Indonesia. Dan satu lagi di Republik Indonesia ni kita merasa ini punya orang Mantang gitu kan. Ternyata tidak. Masih ada tempat lain. Di daerah lain ada juga. Itu dia. Di Medan. Di Medan ada, di Batam ada. Kalau Batam dengan Bintan dekat lah kan. Dekat lah, tak jauh dah nyeberang. Jadi kemungkinan besar ada orang Bintan yang nyeberang ke Batam. Itu dia. Tapi kalau Medan sana kita bingung juga. Apa orang Mantang dulu. Macam mana penyebaran sampai ke sana gitu kan. Jadi kita melihat bahawa ada sesuatu yang unik gitu ya.
dalam sebuah kerajaan besar, kerajaan Melayu dulu, Melayu lama dulu, itu kita merupakan satu kelompok masyarakat besar. Ya, kelompok masyarakat besar, masyarakat Melayu, dan kerajaan kita ini selalu berhubungan dengan satu sama lain. Jadi ada hubungan diplomasi zaman dulu. Ada hubungan darah. Kerajaan kita dari mula kerajaan Melaka dulu, kemudian sampai kepada kerajaan Perak dan sebagainya, itu mereka merupakan satu keluarga besar. Keluarga besar. Tapi sebelum kita lanjut lagi untuk pembahasan berikutnya, kita kenalkan dululah pemain-pemain kita pada malam hari ini, boleh. Mereka ni bisa dibilang berdelau, masih muda-muda, mungkin umur SMP ataupun SMA. Ini memang molek-molek semua malam hari ini. Kita kenalkan yang pertama Syarifah. Syarifah apa namanya? Itu dah nama lengkapnya, Syarifah. Terus ada Roy. Roy yang mana Roy? Angkat tangan sikit tinggi. Itu dia. Roy ini main apa? Gendang main gendang. Yang ke berikutnya ini ada Angga. Angga yang mana? Angga dekat belakang tersorok pula. Coba tegak sikit. Biar nampak. Biar berdiri. Biar berdiri. Biar pendengar dan juga pemirsa hari ini nampak kita Angga ni. Ini dia Angga, pemain gong Baik, terima kasih. Yang berikutnya ada Topo. Topo dia main gendang Topo. Terus ada Daniel. Daniel yang mana? Ini dia, bukan main kecil-kecil tapi bukan main berbakat. Boleh. Yang berikutnya ada Daniel. Daniel yang mana? Daniel itu tadi kalau yang memerankan Awang, siapa nama? Raja Glenn Hidayatullah. Raja Glenn Hidayatullah. Jadi panggil Glenn aja lah boleh. Biar singkat sikit, tak panjang-panjang Terima kasih. Itu dia ringkas tentang perkenalan kita pada malam hari ini yang memainkan teater Mak Yong pada kesempatan obrolan budaya kesenian Mak Yong pada malam hari ini. Baik, pendengar dan juga pemirsa Arinet di mana saja berada, nanti kita akan bahas lagi panjang lebar berkaitan dengan kesenian Mak Yong. Revolusi digitalisasi teknologi telah merubah gaya hidup masyarakat dari sekedar mendengarkan atau menonton menjadi lebih interaktif karena masyarakat diberi hak untuk menyampaikan pendapatnya. Setelah 10 tahun terakhir ini, media sosial bertumbuh. Itulah dengan apa yang disebut komunikasi 3.0, suatu masa yang dibutuhkan oleh zaman. Radio Republik Indonesia menghadirkan RRI Net, bukan untuk menjadi televisi, tapi radio yang divisualkan. Bukan untuk bersaing, tapi hadir memenuhi apa yang publik mau. Karena Radio Republik Indonesia sedang menjalankan tanggung jawab sosial, maka semakin banyak pendengar akan semakin banyak pula pencerahan kepada masyarakat sampai menembus jantung yang paling dalam. RRI Net dengan tagline "Tonton yang Anda dengar". RRI dilahirkan untuk persatuan dan kesatuan Indonesia. Tapi RRI tidak bisa bekerja sendiri kalau kita tidak membantu. Sebagai rakyat Indonesia, kita juga perlu untuk menjalankan tugas kita, sama-sama menjaga persatuan dan kesatuan. Kita akan berhadapan dengan pilkada, kita akan berhadapan dengan pemilu legislatif dan presiden, tapi itu semua tidak boleh memecah belah kita. Sejarah persatuan dan kesatuan bangsa harus kita teruskan. Kita harapkan agar masyarakat, khususnya para pemuda-pemudi di Indonesia, bisa saling menimbulkan rasa pengertian walaupun berbeda agama, walaupun berbeda suku, walaupun berbeda ras, dan juga berbeda golongan. Kita harapkan terjadi persatuan dan kesatuan, semangat dan optimisme di kalangan masyarakat, khususnya pemuda dan pemudi di Indonesia. Saya Mutia Hafid sekali lagi mengucapkan apresiasi saya kepada Radio Republik Indonesia karena terus-menerus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja berada, kita masih bersama di obrolan budaya berkaitan dengan kesenian teater Mak Yong pada malam hari ini.
Okey, baik, kita akan bahas lebih lanjut berkaitan dengan kesenian Mak Yong ini, Pak Syafarudin dan Bu Evi. Tak mungkin panggil Kak pula, nanti agak ada yang koyak tu. Baik, apa tanda batang tebu? Batang tebu halus uratnya. Apa tanda orang berilmu? Orang berilmu halus budinya. Jadi kita tarik sedikit ilmu dari narasumber kita pada malam hari ini, dari Pak Syafarudin dan juga Bu Evi, berkaitan dengan kesenian teater Mak Yong. Tadi sudah kita bahas tentang asal usul. Jadi untuk yang berikut ni kita akan bahas dengan Bu Evi macam mana pengelolaan kesenian teater Mak Yong ni berkaitan dengan anak-anak muda sekarang ni. Macam mana ni Bu Evi? Terima kasih. Sama-sama. Saya dengan suami saya, Pak Syed Parman, memang punya tekad. Balik aja kami dari Bangkok tahun 2011, bahwa kami harus punya penerus. Sebab kita tak tahu umur kita kan. Ya. Begitu balik kira-kira 2 bulan, sebulan ya Pak. Kita sempat main di Bali ya Pak. Balik dari Bali 2 bulan kami mulai berjalan-jalan dulu ke sekolah-sekolah. Kebetulan anak saya Saripah Nazlani sekolah di SD 04 sama dengan si Raja Glen. Jadi saya cuba tarik dia karena anak ni memang dia berbakat, si Agel ni berbakat. Jadi saya tarik dia ke rumah sebab dulu belum ada lagi tempat latihan. Jadi latihan ni di rumah di gitu rumah ya? saya. Ditariklah budak tu datang rumah kan? Tarik bawa Kau tak ada macam mana kata? Kita pujuk lah. Nah, kita pujuk. Bawa ke rumah, terus diajak juga kawan-kawan dia. Terus Pak Sapar pun bawa anak dia juga. Kebetulan waktu itu Pak Syed Parman masih di pariwisata ya Pak. Jadi anak buah dia pun titiplah anak-anak dia yang kecil-kecil tu. Yang kecil-kecil lah bawa. Yang paling kecil tu anaknya Pak Om Rani waktu tu Puput masih PAUD. Masih PAUD. Kesulitannya memang waktu tu memang dia masih mimik susu, masih pakai pampers dan dia belum pandai baca. Belum pandai baca. Jadi berat di kita tu iaitulah tadi bawa budak-budak PAUD, saya terpaksa rekam suara. Ya. Dia tak pandai baca naskah kan. Rekam suara, ajar dia nyanyi, kenalkan dia dengan gaya tari Mak Yong tu gini. Kadang tunggu dia tidur dulu, dia bangun baru mulai lagi. Jadi kadang dia tidur di rumah setengah hari, dah pujuk-pujuk, tengok abang-abang dia latihan, dia bangkit latihan lagi. Jadi dengan cara memujuk gitu ya. Jadi memujuk hatinya gitu lah. Memang kalau budak kecil agak susah kalau tak dipujuk kan tak ya? Jadi ini udah dari sejarah dari Bangkok gitu ya. Ada keinginan untuk melanjutkan generasi ke berikutnya. Itu tantangannya macam mana tuh selain dari yang dari kecil gitu? Tantangannya ya sebenarnya banyak. Banyak ya. Pertama penat. Tak ada yang tak penat ya. Tidur pun penat ya tak? Penatnya tuh karena dia tak pandai tulis baca. Dah tu dia banyak merengek-rengek. Dah tu tapi dia nak latihan, nak tengok kakak dia, abang dia bisa nyanyi lagu ni, bisa tari ni, bisa main ni, dia mau. Dia tengok abang bisa, apa kami tak bisa pula kan? Tak bisa. Dia nak pakai juga naskah, dia tak bisa baca. Jadi saya kasihkan dia kertas kan, dia pegang kertas. Cuma saya bilang macam mana bunyi kakak abang nyanyi, ikutlah. Macam itulah. Macam mana kakak abang nari, ikutlah. Walaupun dah kasar-kasar gitu, tapi kerana dia budak kecil nampak cantik. Jadi apa yang dia tengok, apa yang dia nampak, itulah yang diikutnya dah. Terus kita pun penat, dia datang tu suka-suka dia. Kadang jam kita dah tidur, dia datang, "Ibu, kami nak latihan lagi," kata dia. Padahal kita dah tak latihan. Baik. Itu dia perkenalan sedikit tentang pengelolaan macam mana ya. Ini tentang Yayasan Konservatori Seni. Nah ini Pak Safar, ini macam mana dari Mak Yong ini kan yang menarik dari topeng gitu ya. Jadi topeng ini macam mana sebetulnya untuk asal mulanya Mak Yong itu pakai topeng? Ya, jadi ini mungkin sedikit perlu kita ketahui untuk kesenian kita di Kepulauan Riau ini pada umumnya suka pakai topeng. Ada pakai topeng, ada kesenian yang semua orang dipakai topeng. Pakai topeng semua. Jadi Mak Yong ni pun pakai topeng. Kemudian
setidak-tidaknya pakai kacamata supaya tak nampak. Jadi biar tak nampak, ya? topeng itu supaya orang tak kenal siapa main ni. Jadi seperti itu. Jadi bukan ada sebuah mistik apa terhadap topeng itu. Akan tetapi orang-orang kita ni pandai. Jadi ada sesuatu yang dibuat terhadap topeng ini sehingga pada awal mula permainan biasanya tetap ada nama buka tanah. Buka tanah. Buka tanah tu topeng itulah yang dipusongkan dengan apa kemenyan sebagainya itu kan. Dan ini merupakan sebuah tradisi lagi jadinya larinya. Nah, ini yang menarik nih, buka tanah ini nih. Buka tanah. Jadi kemudian di beberapa hal, beberapa bentuk kesenian kita ni topeng menjadi sesuatu yang bisa menutup muka pemain. Jadi bisa berfungsi sebagai alat untuk merubah peran. Jadi satu orang itu bisa memerankan tiga tokoh dalam sebuah pertunjukan. Itulah guna topeng. Jadi topeng itulah sebagai fungsi perubahan dia. Jadi topeng waktu dia jadi awang, dia pakai topeng merah ni. Nanti waktu bila dia nak jadi jin, dia pakai topeng jin. Alamak. Jadi ini topeng ini sebenarnya tidak ada apa-apa, cuma tak ada dia mistik lah, berfungsi sebagai pelengkap karakter dalam pertunjukan itu. Jadi ada berapa nih jenis topengnya nih? Ada dia macam-macam. Ada Macam-macam, topeng, ada awang, kemudian awang, ada inang, kemudian ada jin, ada raja muda juga pakai topeng juga. Jadi sekarang kita jangan berfikir bahawa makyong orang lain pakai topeng, tidak. Gitu. Nah, ada makyong Kelantan dan makyong Thailand tak pakai topeng. Tak pakai topeng ya. Jadi di situ bedanya tak? Nah, bedanya di situ. Jadi kalau di sini tuh mungkin topeng untuk menyembunyikan wajah lah mungkin ya. Bisa menyembunyikan wajah dan bisa juga menjadikan beberapa karakter untuk satu orang pemeran gitu. Jadi ini cuma ada di kita di Indonesia. Jadi di Kelantan mereka tak pakai topeng. Tak pakai topeng ya? Tak pakai topeng. Kemudian di Patani juga tak pakai topeng. Dan ini semua grup makyong dari Kelantan, dari Patani dah pernah main bersama dengan kita. Dah pernah main bersama? Dah pernah main bersama dan kita dapat lihat, bezanya begini. Beza antara Kelantan dengan Riau punya ataupun dari Kepulauan Riau ni ada beza dia. Ada beza sikit lah. Inilah yang menunjukkan bahawa ini memang satu akar, tetapi dia lama-lama dia memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan dia. Jadi lokal lah gitu ya nak ya. Makyong kita ni berbeza dalam penampilan penggunaan topeng, sementara yang di Kelantan atau yang di Patani tak ada pakai topeng. Dan ini menunjukkan bahawa kita juga punya kemampuan kreativiti yang tinggi. Nah itu dia. Kreativitas ya. Betul. Jadi kreativitas yang tinggi ni, dan cuma kita belum sampai kepada pemanfaatan kreativitas itu gitu. Itu dari anak muda yang macam beginilah yang kita tarik, terus kita kembangkan lagi macam mana supaya kesenian ini lestari gitu ya. Baik, Bu Evi, ini dengan makyong ni kalau kita lihat, kita tengoklah perkembangan sekarang di Kepulauan Riau umumnya dan juga di Tanjung Pinang khususnya, macam mana nih Bu Evi perkembangannya kesenian teater makyong ni? Kalau saya sebenarnya senang hati juga sejak kami bangkit kan anak-anak nih tahun 2011 sebenarnya 2011, tapi kami resmikan pada tahun 2012 tanggal 27 Februari. Setelah kami hidup, budak-budak ni pun dah ramai. Itu yang dari Bintan, dari SMA 2 kalau tak salah saya, mereka tu macam terpanggil gitu. Kenapa di kota boleh ada, kenapa dia yang punya istilahnya di Bintan tak punya. Jadi diorang punya, terus di Mantangarang sendiri sekarang sudah punya anak-anak, dari yang kecil-kecil sampai yang besar pun diorang dah punya. Saya senang pun seperti anak-anak SMP yang masuk gabung ke yayasan yang pernah main makyong. Apabila ada pementasan, mereka tak payah lagi latihan, mereka cuma izin, Pak, Bu, kami boleh tak main makyong? Boleh tak ikut itu nah? Yang tak ikut pun kawan-kawan dia boleh ajarkan. Itu yang jadi saya tu jadi rasa macam ada rasa bangga lah gitu ya. Sikit gitu. Lama. Ada rasa macam pokoknya berdelau lah kan? Berhasil lah saya upaya selama ni kan. Itulah. Jadi untuk
memanggil generasi muda itu lebih tertarik memang butuh pemantik lah gitu ya, supaya mereka tertarik. Misalnya tadi di Kota Tanjung Pinang ada, pula di Bintan tak ada, pula rasa macam tak percaya pula kan, di Bintan ada kosong ini kan. Itu yang tertarik ini Pak Ada sesuatu yang menarik dalam hal ini. Kita harus melihat bahwa mengapa Mak Yong itu sedikit lambat pertumbuhan dia di Kepulauan Riau maupun di mana-mana. Nah, ini yang perlu kita sadarkan masyarakat pendukung Mak Yong itu sendiri, agar mereka tahu bahwa Mak Yong ini jangan sampai Mak Yong ini menjadi punah. Kalaulah Mak Yong ini menjadi punah, maka kita hanya dapat mendengar cerita saja. Jadi ini yang perlu kita jaga. Jadi apa yang telah dilakukan oleh Yayasan Konservatori Seni ini adalah upaya pelestarian itu. Upaya pelestarian sehingga Mak Yong ini bukan sesuatu yang asing lagi dari telinga dan mata orang Melayu di Kepulauan Riau ini. Ini Mak Yong ini mungkin kalau dari membaca literasi barangkali tentang durasinya Mak Yong ini sebetulnya berapa lama sebetulnya untuk satu pementasan teater Mak Yong ni, dan bisa dibilang cukup lama. Itu kalau untuk generasi sekarang apakah bisa dinikmati kalau terlalu lama? Ya itu memang agak unik dengan pertunjukan kesenian tradisi itu unik. Unik ya. Dia bila-bila nak dipotong boleh, bila nak diulur pun boleh. Boleh ya. Jadi tarik ulur lagi tu. Jadi kalau tali itu diulur boleh, dia punya panjang mau sampai subuh pun boleh. Alamak. Tetapi boleh juga dia tu dipotong. Kalau orang bilang ada orang yang ngantuk nampaknya, penonton tinggal seorang aja lagi, ngapa pula kita nak berlama-lama. Itu pemain sendiri pandai dia nak motong. Tengok situasi lah nak. Faham lah dia. Tahulah dia kan. Jadi tergantunglah pada, dan lagi pula orang dulu pun tak lama-lama sangat. Pertama kena lampu dia tu lampu stongking. Ada stongking lah lampu lama. Itu terbatas minyak tanah kan. Jadi paling lama tu sekitar 2 jam tu lah main dia. Ini anak bujang makai topi. Topi dijahit si anak dara. Bual dah panjang. Jomlah minum kopi. Kopinya raja-raja, tambah selera. Mari kita coba loh. Kopi ini tadi contoh aja tadi. Jangan, ini bukan contoh. Kita minum dulu kopi ini. Sayang mau bazir pula kalau tak kita minum lah. Biasa kacau pakai sudu. Ini kacaunya pakai kayu manis ya salah. Saya dah manis. Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI.net di mana saja berada, sambil kita minum kopi, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan budaya tentang kesenian Mak Yong. Setelah ini akan ada penampilan berikutnya dari kawan-kawan Yayasan Konservatori Seni Teater Mak Yong. Revolusi digitalisasi teknologi telah merubah gaya hidup masyarakat. Dari sekedar mendengarkan atau menonton menjadi lebih interaktif karena masyarakat diberi hak untuk menyampaikan pendapatnya. Setelah 10 tahun terakhir ini, media sosial bertumbuh. Itulah dengan apa yang disebut komunikasi 3.0, suatu masa yang dibutuhkan oleh zaman. Radio Republik Indonesia menghadirkan RRI.net bukan untuk menjadi televisi, tapi radio yang divisualkan. Bukan untuk bersaing, tapi hadir memenuhi apa yang publik mau. Karena Radio Republik Indonesia sedang menjalankan tanggung jawab sosial, maka semakin banyak pendengar akan semakin banyak pula pencerahan kepada masyarakat sampai menembus jantung yang paling dalam. RRI.net dengan tagline "Tonton yang Anda dengar". Selamat datang di Pro 4 FM, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Kalau di acara ini namanya ngaca bareng Yosi dan juga Amo. Betul. Jadi yang mesti kita lakukan ketika kondisi udah begini ya, udah pulang balik lagi kerja menghadapi dunia nyata. Dengar pedangdut, sahabat-sahabatku semuanya Sahabat-sahabat di seluruh dunia. Baiklah, Marli hari ini
Kita akan ngebahas apa di rumah Rere? Nah, itu dia tadi bagaimana Teteh ajak traktir. Janji ke Teteh belum bisa diwujudkan. Iya. Sekarang jelek tapi miskin. Iya. Jelek tapi miskin. Wah, ngaco lu. Dari Transjakarta ini dalam mendukung Asian Games itu hanya diberikan pada libur nasional ya, dan juga pada setiap akhir pekan. Kita kedatangan elemen reunion, tetapi kali ini mereka kembali lagi dengan single terbarunya. Karena saya berkesempatan untuk bertemu dengan Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar. Tentunya bersama JJ. Dan saya Dede Firdaus dan ada Indonesia support for the Palestinian people struggle for gaining their independence. Lagu Suling Bambu udah gak ngetop lagi. Karena udah diganti sama flute. Oh, Suling Bambu udah gak ada sekarang. Oh, flute. Baiklah, berapa lama setengah umur saya berjalan, saya sudah pun sampai di laman Pondok Awang. Baiklah, di sini tempat saya nak panggil awang, nak sayu awang, nak ajak awang kira bicara. Oh yalah mu awang, awang oi. Oh yalah mu awang, awang oi. Hei, siapa tu? Saya ya awang. Saya siapa, Cik? Saya datang dari ledang balai awang. Oh, Cik datang dari masuklah dulu, Cik. Amboi, awang saya tak sempat. Ya awang, silalah awang keluar, ya awang. Bukan begitu, Cik. Tiap-tiap orang datang tu tentulah kena pelawak. Entah minum air ketehe ke, minum air beladi kok, Cik. Oh, ya awang tak usahlah awang baik budi baik bahasa, ya awang. Silalah awang keluar, ya awang. Cik masuklah dulu ke pondok teratak awang ni, ha. Amboi, awang macam mana saya nak masuk ke teratakmu, ya awang? Kenapa, Cik? Coba awang pandang ke atas atapmu berterawang bintang, ya awang. Coba awang pandang ke bawah, lantaimu jongkak-jongket, awang. Pijak ujung pangkal menjongket, pijak pangkal ujung menjongket, awang. Amboi, Cik. Cantik bahasa. Datang-datang bukan nak memuji rumah tangga awang. Ini Cik malah mencaci rumah tangga awang. Kalau Cik suka, Cik boleh masuk. Tapi kalau Cik tak suka, ini jam juga Cik selaulah. Awang mati dibunuh, mati disulai. Awang silalah awang keluar, ya awang. Kalau awang tak nak keluar juga, ku rejam rumah tanggamu dengan batu, ya awang. Ai, sedapnya Cik nak merejam rumah tangga awang dengan batu. Ku rejam dengan lembing. Aduh, ya awang sakit, awang. Datanglah ke miang dia tu. Belum kita rejam lagi lah sakit. Oh yalah, mu
silalah awang keluar ya awang. Oh, cik ni nak suruh awang keluar juga kata? Oh yalah mu awang. Cik sempang tepi-tepi. Awang nak merojoi? Merojoi lah awang. Awang nak melongso? Melongso lah awang. Awang nak melengse? Melengse lah awang. Kalau terampuk teraduh jangan cakap awang bergerak sombong ke cik? Oh yalah mu awang. Ha, jaga cik! Maju lagi. Kan awang lah cakap, cik sempang tepi-tepi. Awang nak merojoi, awang nak melongso, awang nak melengse. Ini tidak. Lah tahu orang nak merejuk, tak nak berkisah badan. Macam lembeng kena gadai. Engkau lah yang cantik, engkau lah yang lawa. Memandang muka cik. Puh! Amboi, awang. Awang melanggar sedap saja. Kalau saya yang jatuhkan, saya yang malu. Ya awang memang nampak muka awang naik cek gaduh dengan saya ya awang. Saya sempang kiri, awang sempang kiri. Saya sempang kanan, awang sempang kanan. Memang nampak muka awang ni nak cek gaduh dengan saya ya awang. Awang cari gaduh ke cik cari gaduh? Awang cari gaduh. Cik yang cari gaduh. Awang ya awang, silalah awang kenalkan saya ya awang. Kabarlah minta kenal. Ini tidak. Belepak belepuk, belepak belepuk. Macam ayam beranak kecil aja. Ha, cik ke tengah dulu sini cik. Mundur sikit. Sini cik, tak boleh pegang. Sini. Ha. Cik pusing sana pula. Dah cik. Siapa saya ya awang? Cik ni 3 beradik. Wak si tongkang, wak si kloning, kakak dia wak si babi. Amboi awang, saya bukan waknya si babi awang. Salah cik? Salah ya awang. Ha, kita cuba ulang lagi cik. Ha, cik pusing kiri pula. Siapa saya ya awang? Patutlah telur ayam aku hilang 1 kandang malam tadi. Amboi awang, saya bukan musa ya awang. Salah cik? Salah ya awang. Salah lagi. Ha, kalau salah kita ulang semula cik. Ha. Yalah awang. Macam mana kalau cik maju sikit ke depan 3 langkah? Oi cik. Oh yalah awang. Cuba cik bercibi-cibi sikit. Siapa saya ya awang? Oh, Cik Wang kata. Oh yalah awang, sudah lama kita bertutur kata. Baru sekarang awang kenalkan saya ya awang. Maklumlah Cik Wang. Mata awang ni kelabu. Amboi awang, mana kelambu awang, mana awang? Pulut apit. Bukannya kelambu Cik Wang. Kelabu. Oh, kelabu kata. Ha, Cik Wang. Hajat mana, berita mana, bagaimana nilai digarang macam beban masak muda, macam kaca terkempas di batu. Cubalah Cik Wang berkhabar bilang dengan sebenar, bolehlah budak awang tahu sama aku. Sebab budak awang pengasuh yang tua letak ayah timang mak bonda dari kecil hingga ke besar, hingga jangkit dewan pantai atas kepalaku. Tapah dengar-dengarlah awang saya berkhabar bilang. Sebab kalau saya tak khabar bilang, manalah boleh awang tahu sama. Sebab awang pengasuh tua letak ayah timang mak bonda dari kecil hingga ke besar, hingga jangkit atas kepala awang. Oi, adon-adon kapal Belanda, kapal berikat benang selerang. Hancur hati mandang mak janda kecil hidung
ada. Samping rumah awang sana. Gaduh tuan di susah mana berlagi-lagi memanggil awang. Sembah terubuk serampuh, Cik Wang. Apa maknanya, ya Wang? Kalau terkena dada roboh pergi rumah Tok Soh, dia berak tak basuh, rumah dia baru saja roboh. Ambo ya Wang, mati dibunuh, mati disulap, ya Wang. Kabarku. Amboy, amboy, awang wega. Saya berkabar bilang ya Wang. Tak dengar Cik Wang. Sebab ledang balai Cik Wang ni bising sangat. Baiklah. Pada waktu ketika ini, sayalah yang bernama Raja Perak Siton yang memerintah di negeri sepancungan daun. Baiklah, sebab saya panggil Lawang kemari, saya nak bertanya padamu ya Wang. Tanyalah. Bagaimanakah keadaan negeri kita sekarang? Adakah ramai ataupun tidak ya Wang? Negeri kita ini sangat ramai, Cik Wang. Ramai siang, ramai petang, ramai malam, ramai pagi ku. Oh yalah Wang, kalau ramai siang macam mana ya Wang? Kalau ramai siang tu ramai orang pergi balik sekolah. Ada juga yang baru balik berjual beli dari pasar, Cik Wang. Oh yalah Wang, kalau ramai petang macam mana pula? Ramai petang, ramai orang duduk-duduk dekat Melayu Square. Orang duduk-duduk dekat tepi laut. Ada juga yang nak pergi semayang maghrib, Cik Wang. Oh yalah Wang, kalau ramai malam macam mana pula ya Wang? Ramai malam tu ramai orang pergi makan-makan dekat rimba. Orang makan-makan dekat akau. Banyak, Cik Wang. Oh yalah Wang, kalau ramai pagi macam mana pula ya Wang? Ramai pagi kita ni lain sikit, Cik Wang. Lain sikit dan macam mana ya Wang? Cik Wang tengok aje lah ya. Kalau macam tu Cik Wang agak berjaga, mundur sikit. Ini dia punya sibuk, Cik Wang. Yang tu bukan sibuk tapi tu memberut, Cik Wang. Cik Wang tanya, saya jawablah, Cik Wang. Oh yalah Wang, kalau begitu senang hati saya mendengar perkabaran darimu ya Wang. Ya, Cik Wang. Awang ya Wang, kalau begitu marilah kita bersenang angin bersenang ombak di ledang balai ya Wang. Oh yalah Cik Wang. Kalau begitu marilah kita bersenang angin bersenang ombak di ledang balaiku. Oh yalah Wang.
Sayang cek milik menanamlah bunga di tanah bersusun jari. Maafkan encik sekalian yang ada. Makyum kami berhenti, mohon berhenti. Mengangkat tangan menjunjunglah sembah. Guru tua muda, guru muda. Selamat datang di Pro 4 FM, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Kalau di acara ini namanya ngaca bareng Yosi dan juga Amo. Betul. Jadi yang mesti kita lakukan ketika kondisi udah begini ya, udah pulang balik lagi kerja menghadapi dunia nyata. Ternyata Dengar pedangdut, sahabat-sahabatku semuanya Sahabat-sahabat, di seluruh dunia ini. Baiklah, Marli, hari ini kita akan ngebahas apa di rumah Rere? Nah, itu dia tadi bakalan Teteh ajak traktir. Janji ke Teteh belum bisa diwujudkan. Iya. Sekarang jelek tapi miskin. Iya. Jelek tapi Wah, ngaco lu. Dari Transjakarta ini dalam mendukung Asian Games itu hanya diberikan pada libur nasional ya, dan juga pada setiap akhir pekan. Kita kedatangan elemen reunion. Tetapi kali ini mereka kembali lagi dengan single terbarunya. Karena saya berkesempatan untuk bertemu dengan Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar. Tentunya bersama Gigi. Dan saya Dede Firdaus dan ada Indonesia support for the Palestinian people struggle for gaining their independence. Lagu Suling Bambu udah gak ngetop lagi. Karena udah diganti sama flute. Oh, Suling Bambu udah gak ada sekarang. Oh, flute. Baik pendengar dan juga pemirsa RRI Net di mana saja berada, terima kasih masih bersama di obrolan budaya tentang kesenian teater Makyong. Cerita perigi cari gayung, gayung mencedok di dalam timbul. Kita dah saksikan tadi pementasan Makyong. Makyong yang elok lestarikan budaya. Masih semangat nih Pak Safar? Masih lah. Alhamdulillah masih semangat. Tengok benda tradisi ini saya. Memang rancak betul mantap. Bu Epi masih semangat Bu Epi? Awak terjatuh pula. Apalagi dah minum kopi. Ada minum kopi? Dia pening ke? Pening. Alamak, pening pula minum kopi. Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kita akan sedikit bahas tadi tentang ini agak sedikit menarik tadi. Yang agak menarik tadi macam ada semacam rotan. Mana tadi bentuk benda? Kita tengok. Ini pendengar dan pemirsa RRI Net, ini apa benda nih Kak ni? Apa benda? Kali ini apa benda nih Pak? Itu apa? Rotan ya? Rotan lah. Rotan. Dia memang tak mungkin pula lidi nak. Rotan lah dia untuk nyembat. Untuk nyembat nyawang. Kalau kita nak tengok macam angkatan laut. Komandan angkatan laut tu punya tongkat komando. Kalau pergi berjalan tu tahu orang itu. Tahulah tu. Ini dia raja dalam Makyong ni, dia punya tongkat komando juga. Inilah tongkat inilah tongkat komandonya, bukan yang tadi awang habis kena sebat dia. Sakit tak awang? Tak sakit, nanti balik rumah sakit tak? Baik, terus ada lagi yang dimainkan Daniel tadi tu. Itu apa tu namanya tu? Apa nama dia yang dimainkan Daniel tadi? Tong-tong ya. Mong-mong. Jadi itu alat tu memang alat musik ini banyak didapat di Indonesia di mana-mana. Jadi dia semacam pengatur irama juga, samping gendang. Jadi itu disebut mong-mong di sini. Jadi dia memang
kalau tak ada dia sepi. Tak sedap rasa dia tu. Jadi agak sumbang agak ada yang kurang rasa dia tu. Itu dia. Kalau misalnya ada satu pun tu kan agak ada yang kurang lain rasanya tak. Penampil agak kurang maksimal rasanya tak. Itu dah yang melengkap tak Topeng, kalau topeng awang tadi merah Merah. Kalau yang raja tak memang tak pakai topeng dah. Raja tak pakai, raja muda je yang pakai topeng. Oh, raja muda. Raja muda pakai topeng, kalau raja tak pakai topeng tak? Baik. Ni kalau Bu Epi. Topeng ni kan lubangnya kan kecil. Itu apa pasal lubangnya kecil tu? Sebenarnya memang dibuat untuk Mak Yong ni, lubang pada mata tu memang harus kecil. Harus kecil. Jadi kalau dia kecil, dia punya lakon tu kan macam dia mencari-cari. Oh, macam tak nampak tapi nampak sikit. Memang sengaja dibuat. Kalau besar dia nampak, terlalu nampak. Jadi dia punya gaya dia dah atur sendiri. Jadi kesan lucu tu tak ada nampak sangat. Jadi itulah kesan lucu. Kalau dia kecil dia kan macam mencari gitu. Di situlah letak lucunya. Jadi Mak Yong ni kan memang lebih banyak pada kelakar dia, apalagi pada awang, pada inang. Dia sebenarnya ada inang. Pelengkap dia tu awang, inang. Ni apa pasal inang tak ada? Sesuai permintaan. Baik. Ini kalau untuk mementaskan teater Mak Yong ni kan harus hafal luar kepala ya, tak pakai baca naskah gitu ya kan. Macam mana pelatihan dari kawan-kawan ni, adik-adik ni untuk lebih memahami, menjiwai tentang peran dia masing-masing. Macam mana tu? Kalau untuk anak-anak ni saya memang harus pakai naskah. Jadi saya memang menulis sesuai yang saya tahulah, sebab saya memang bukan sekolah bagian naskah-naskah ni kan. Jadi untuk budak-budak ni saya cakap-cakap je. Ini perannya nanti macam ni, yang ini sambut ni. Mereka memang harus pakai naskah. Memang harus pakai naskah gitu ya. Dan dia tak bisa kita sebut nanti kalau dah habis ini jadi ini tak bisa. Dia memang nak pakai naskah. Dia pun betul-betul terpaku pada tulisan apa yang saya buat. Misalnya saya buat abang nanti abang minum kopi dia tetap bilang abang minum kopi Jadi proses menghafal lah gitu ya. Menghafal juga memahami apa teksnya itu ya. Berbeda dengan kakak-kakak dia yang sudah kuliah, yang udah dewasa, itu mereka cukup kita bilang kita main mentimun muda, tapi nanti ini jadi ini dia tahulah. Tu dia. Dah ada peran masing-masing lah gitu ya. Tapi kalau anak-anak memang harus pakai tulis. Tu dia. Baik. Nah untuk adik-adik yang memerankan ni macam mana untuk memerankan tu, susah tak? Pelatihan ni macam mana? Mungkin Syarifah dulu. Macam mana? Susah tak kalau untuk menghafalkan juga memahami peran tu? Kalau dulu kan lagi kecil kan. Sekarang dah besar. Dulu tu waktu kelas 2 SD tu sekitaran umur 10 tahun. 10 tahun tu Ibu Epi suruh ini, bacalah ni buku isi naskah kan. Bacalah kawan tu. Baca kelak balik sekolah ngulang, kadang bawa juga ke sekolah kan. Bawa ke sekolah? Bawa sekolah baca. Itu macam mana kalau waktu dalam pelajaran baca juga? Taklah. Nanti kena guru pula kan tak? Ada kena lepak guru. Dah tu balik rumah ngulang, kadang bercakap seorang. Tak apalah nak dikata apa ke. Serahlah, yang penting kami latihan ni tak? Kalau cakap susah tu tak sangatlah. Yang penting menjiwai ni tak? Itu kalau tanggapan dari kawan-kawan sekolah, Syarifah ni memerankan kesenian dari Mak Yong ni, apa dari tanggapan dari mereka untuk Syarifah? Tanggapan diorang pertama kali tengok macam gini. Waktu tu kan kelas 2 SD, kawan-kawan tu macam, apalah kau ni main kat Mak Yong pula. Itu dah lama, tradisi lama. Kita dah hidup zaman mana? Kalau bahasa Melayu dia gitu lah. Macam itulah enak ya. Jadi tu kata orang-orang tu macam gitu. Balik rumah tu menangis lah. Ngadulah ke rumah Mak. Bu kata kawan-kawan gini. Dan tu nampak ngata, usahlah malu, tradisi ni. Tradisi, melestarikan tradisi ya tak ya? Dan lama-lama dia orang pun ikut juga. Ikut di ujung lah. Pertama ngata, ujung-ujung ikut je tak? Itulah. Itulah dia. Molek lah tu. Baik. Kalau untuk Glenn macam mana Glenn? Memerankan awang ni. Ini kalau ditengok tadi tu tingkah mau main. Lompat sana, lompat sini, kena sebat lagi. Macam mana tu? Kalau di awang mungkin kayak
pembawaannya karena harus yang istilahnya kalau Melayu itu tengengel. Tengengel ya. Jadi itu yang paling susah. Tapi kalau untuk dari segi gerak dan dialog itu memang saya basicnya dari SD itu teater dan menari. Teater Jadi dan menari. itu udah bisa diasah lagi di sini gitu. Diasah sampai tajam. Diasah sampai tajam. Ya, tak mungkin kalau tak tajam tak bisa pula merankan ini tak? Iya benar. Itu dia. Kalau dari Glenn nih, kawan-kawan sekolah tengok Glenn nampilkan kesenian Mak Yong ni, ini mungkin dah sampai ke luar negeri ni tak? Dah sampai ke luar negeri. Itu macam mana? Mereka ada rasa bangga atau mungkin masih ngata juga lagi kan? Macam mana? Waktu pertama kali masuk di Mak Yong ini saya itu kelas 5 SD dan itu ya mereka kayak awal-awalnya tuh kagum karena pertama kali itu penampilan keluar itu ke Dabo Singkep waktu itu dan itu mereka kayak kagum gimana tuh bisa ikut Mak Yong gini, pengen ikutan juga gitu kan. Nah tapi ada juga sebagian orang yang bilang kayak, loh Glenn ini kan di sekolah ini gini kok mau gitu melestarikan kebudayaan lokal gitu loh. Jadi kayak ya berbanding terbalik dengan keseharian saya gitu. Oh jadi berbanding terbalik lah. Iya. Kau terbalik tersungsang tu penuh lah. Terima kasih Wak Glenn dan juga Syarifah dan juga adik-adik yang lain ni yang main tadi bukan main tengkahnya lah yang main gendang, gerombak ini main mong-mong, gonggong pula. Tersalah sebut. Ni gong enak Dan yang terakhir ni harapan dan pesan dari Pak Syafarudin dan Bu Evi berkaitan dengan kesenian Mak Yong ni ke depan ni macam mana? Pak Syafarudin macam mana? Terima kasih. Kita berharap banyak kepada pemerintah. Jadi sekarang ini kita sudah memiliki Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Kita sangat bersyukur sekali karena ini menjadi dasar dari pemerintah untuk bergerak melestarikan kesenian tradisi. Dan kemarin kita juga sudah sudah melihat bahwa tekad dari pemerintah itu untuk melestarikan kesenian-kesenian tradisi dengan mewajibkan semua kabupaten kota itu membuat pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah. Tu dia Malik. Dan ini kita sambut baik dan alhamdulillah Tanjung Pinang sudah menyusun itu dan harapan kita ke depannya RRI bisa bekerja sama dengan insyaallah pasti itu insyaallah untuk melestarikan kesenian tradisi ini. Okey. Baik, Bu Epi, macam mana untuk ke depan harapan dan pesannya? Saya pribadi sebenarnya tak banyak-banyak. Saya cuma karena saya sudah memulai anak-anak ni dari yang kecil sekali saya dah memulai. Jadi bila saya mati, Pak Syed mati atau Pak Sapar mati, semua pasti mati nak ya. Mak Yong ni tetap hidup. Tetap hidup. Itu dia. Glenn punya anak, dia ngajarkan dia nanti bercerita. Aak juga terus hidup bergenerasi. Turun temurun. Saya mau saya boleh mati tapi semangat Mak Yong tu tetap hidup. Itu dia kuncinya. Karena Pak Sapar sendiri dengan pemerintahnya udah mendukung kan. Alhamdulillah. Saya cuma minta satu tu aja. Anak-anak dengan Mak Yongnya tetap hidup. Jangan sampai terputus, tetap lanjut. Walaupun kita dah tak ada, Mak Yong tetap hidup. Tetap hidup. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Syafar dan juga Bu Evi untuk waktunya pada malam hari ini sudah menjelaskan. Walaupun waktu terasa singkat gitu ya. InsyaAllah di lain waktu kita akan jumpa lagi. Buah nanas di bawah berlayar, makan sebiji di Tanjung Jati. Tuah budaya semoga mengakar, berdenyut nadi. Kita akan jumpa lagi. Saya Syahrudin Aznam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pro 4 FM
Selamat datang di Pro 4 FM, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Kalau di acara ini namanya ngaca bareng Yosi dan juga Amo. Betul. Jadi yang mesti kita lakukan ketika kondisi udah begini ya, udah pulang balik lagi kerja menghadapi dunia nyata. Ternyata Dengar pedangdut, sahabat-sahabatku semuanya Sahabat-sahabat. di seluruh dunia ini. Baiklah, Marli, hari ini kita akan ngebahas apa di rumah Rere? Nah, itu dia tadi bakalan teteh ajak traktir. Janji ke teteh belum bisa diwujudkan. Iya. Sekarang jelek tapi miskin. Iya. Jelek tapi miskin. Wah, ngacau lu. Dari Transjakarta ini dalam mendukung Asian Games itu hanya diberikan pada libur nasional ya, dan juga pada setiap akhir pekan. Kita kedatangan elemen reunion. Tetapi kali ini mereka kembali lagi dengan single terbarunya. Karena saya berkesempatan untuk bertemu dengan Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar. Tentunya bersama JJ. Dan saya Dede Firdaus dan ada Indonesia support for the Palestinian people struggle for gaining their independence. Lagu Suling Bambu udah gak ngetop lagi. Karena udah diganti sama flute. Oh, Suling Bambu udah gak ada sekarang. Oh, flute.